Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas kehadirannya pada siang hari ini memenuhi penjadwalan yang kemarin saya tawarkan ke Pak Budi dalam rangka kita wawancara masalah itu Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini nanti yang kita bahas adalah dilema etika dan juga bujukan moral Pak Budi. Iya, seperti itu. Iya. Terima kasih. Semoga pelaksanaan wawancara kita pada hari ini diberikan kelancaran. Kemudian sebelum kita mulai Pak, saya tanyakan dulu Pak, apa hari ini Pak Budi diberikan kesehatan? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan mendukung apa yang menjadi program kerjanya Pak Budi. Baik Pak, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga Pak Budi selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik segala yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun kelembagaan. Amin. Kembali ke materi yang kemarin sudah saya sampaikan ataupun saya komunikasikan bersama Pak Budi tentang dilema etika dan rujukan moral Pak. Iya. Kalau menurut Pak Budi, kedua hal tersebut itu apa Pak ya? Dari cara pandang Pak Budi terkait dilema etika dan rujukan moral itu. Iya Pak Budi, melihat sebuah peristiwa kebenaran melawan kebenaran itu termasuk dilema etika. Sedangkan kebenaran melawan kesalahan itu termasuk rujukan moral. Oh seperti itu Pak. Iya. Jadi memang kebenaran melawan kebenaran itu memang seringkali sebenarnya mungkin di dunia kepemimpinan sering kita temui Pak ya. Iya, iya. Rujukan moral juga mungkin sering juga kita temui di lingkungan kita seperti itu. Iya. Jika misalkan benar lawan benar, benar lawan salah itu mungkin lebih mudah kita mengambil keputusan kalau benar lawan salah Pak. Iya. Mungkin loh kalau dari kacamata Pak Budi, kalau ada dua hal itu Pak, misalnya benar lawan benar, kemudian benar lawan salah, kalau dari kacamata Pak Budi lebih mudah menyelesaikan yang mana Pak? Kalau dari saya untuk menyelesaikannya lebih yang benar melawan yang salah Pak. Iya, karena lebih nampak Pak ya. Tampak untuk menyelesaikannya. Iya, lebih tampak karena situ. Tapi kalau saya pribadi memang susah Pak. Kalau benar lawan benar tuh gimana ya? Karena bertabrakan dengan nilai moral dalam diri saya. Iya. Kemudian masuk ke lembaga kita Pak Budi di SD Negeri 2 Pandarejo ini. Kira-kira apakah ada salah satu atau keduanya, baik dilema etika ataupun rujukan moral yang dalam waktu akhir-akhir ini Pak Budi temui seperti itu? Ada Pak, untuk sekolah kita itu ada, contohnya ada salah satu guru yang sering terlambat, kadang-kadang pulangnya lebih awal karena guru tersebut harus merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, sehingga sering bu guru tersebut datangnya terlambat dan pulangnya lebih awal Pak. Oke. Iya. Itu kalau dari kacamata Pak Budi yang membuat sebuah dilema itu apa melawan apa Pak? Tadi kan berarti termasuk dilema etika Pak ya ini menurut Pak Budi tadi. Iya Pak, dilema etika. Ya, kalau dari pendapat Pak Budi, kasus bu guru tadi atau guru tersebut itu benar melawan kebenaran yang mana Pak? Kalau menurut saya kok yang ini Pak Andi, keadilan melawan rasa kasihan Pak Andi. Oke, keadilan melawan kasihan. Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit keadilan melawan kasihan di kasusnya ibu guru itu yang seperti apa Pak? Kalau untuk keadilan Mbak Andi, ini yang namanya bu guru itu punya kewajiban yang harus dilaksanakan, bisa datang tepat waktu, pulangnya juga bisa pulang selesai melaksanakan tugas. Tapi di sisi lain, karena harus merawat orang yang sudah tua ini, ya saya pribadi merasa kasihan kalau pulangnya terlambat karena ditunggu sama keluarganya yang sudah tua yang harus dilayani itu Pak Andi. Oke Pak, berarti paradigma yang Pak Budi ambil itu memang sudah benar Pak. Memang Pak Budi di sisi kebenaran yang satu ingin menegakkan keadilan, bahwasanya untuk setiap guru itu harus datang tepat waktu seperti itu Pak. Dan pulangnya pun harus tepat waktu sesuai dengan itu. Tapi di sisi lain Pak Budi juga kasihan kepada guru itu karena merawat orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa itu merupakan sebuah hal yang sulit ya Pak. Iya Pak, sulit sekali itu. Ya. Iya. Benar berarti Pak. Itu berarti kalau dari
paradigmanya Pak Budi, keadilan melawan sebuah rasa kasih. Ya. Tapi kalau prinsipnya Pak Budi kira-kira mengambil prinsip peduli berarti Pak ya itu. Sangat Pak Andi. Ya, karena berdasarkan rasa pedulinya Pak Budi kepada guru tadi sehingga kasihan, tapi di sisi lain Pak Budi juga peduli kepada lingkungan di sini supaya kalau tidak ditegakkan kan nanti seolah-olah peraturan itu hanya berlaku untuk beberapa orang, tidak untuk semua orang. Baik Pak, terima kasih untuk itu. Kemudian setelah menemukan kasus dilematis tersebut, pengambilan keputusan apa yang sudah Pak Budi ambil terhadap guru yang melakukan sebuah terjadi dilema etika tadi Pak? Iya Pak, saya ya mengadakan pembinaan secara pribadi dan ya saling mengingatkan karena ditunggu anak-anak, mohon untuk datangnya bisa tepat waktu, terus pulangnya juga bisa selesai melaksanakan kewajiban di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu komunikasi dengan guru tersebut, menanyakan bagaimana Bu keadaan di rumah, apa sudah bisa ditinggal, bisa datang lebih awal. Jawabnya ternyata bisa Pak. Terus pulangnya mohon untuk selesai melaksanakan tugas, jawabnya dari bu guru tersebut juga bisa, begitu Pak. Oke, berarti secara tidak langsung masalah tersebut sudah terselesaikan dengan keputusan Pak Budi memberikan harus menjalankan datang tepat waktu, kemudian harus komunikasi juga dengan guru tersebut, dan itu berarti mendukung ke arah yang lebih profesional Pak Budi. Iya, betul. Iya. Itu gitu. Iya. Kemudian Pak, apakah dengan Pak Budi memberikan keputusan itu, kira-kira dalam pelaksanaannya apakah bisa langsung dilaksanakan dari bu guru tersebut? Apa maksud saya langsung besoknya atau beberapa hari berikutnya datang tepat waktu, pulang tepat waktu, seperti itu? Iya Pak, dengan adanya pembinaan seperti itu sebenarnya sudah tampak hasilnya. Bu guru itu sudah berubah, sudah bisa datang tepat waktu, bisa pulang juga selesai melaksanakan tugas. Namun belum bisa maksimal. Tapi berubah, sudah banyak perubahan yang dilaksanakan dengan adanya pembinaan tersebut Pak. Oke, baik Pak, berarti sudah menunjukkan adanya perubahan Pak ya? Ada perubahan. Iya. Alhamdulillah Pak, berarti di situ keputusan atau pembinaan yang Pak Budi lakukan berdasarkan paradigma keadilan melawan kasihan tadi sudah menuai hasilnya walaupun belum maksimal seperti itu. Kira-kira Pak, dari ketidakmaksimalan itu yang Pak Budi temukan, kira-kira di sisi mana yang beliau masih belum bisa sesuai Pak? Yang belum bisa sesuai itu untuk pulangnya Pak Andi. Karena ada telepon dari keluarganya, ibu sendirian tak tinggal, aku mau kerja. Akhirnya bu guru tersebut tetap minta izin ke saya, Pak, saya mau merawat orang tua karena gantian dengan keluarga yang berangkat bekerja. Itu yang itu berarti semacam kasus-kasus emergensi Pak ya? Iya, dipanggil. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira nanti di supervisi ataupun di pembinaan selanjutnya kepada guru yang bersangkutan, saran apa Pak untuk menghindari hal itu? Ataupun mungkin dari sisi kasihannya Pak Budi, kira-kira kebijakan apa lagi yang nanti akan diterapkan Pak Budi ke yang bersangkutan? Saya punya pemikiran, kalau selama ini katakanlah yang merawat ibu yang sudah tua itu hanya 2 orang, kalau bisa ditambah dengan famili yang lain, sehingga dengan adanya yang menjaga ibu itu lebih dari 2 orang, ibu yang bekerja mengajar ini bisa maksimal untuk bekerja, datang tepat pada waktunya, pulang selesai melaksanakan kewajiban di sekolah. Saya punya pendapat begitu. Baik, ya Pak. Iya. Semoga saja bisa dilaksanakan nantinya Pak. Kemudian kira-kira Pak, langkah-langkah tadi kan sudah diceritakan Pak Budi. Iya. Mungkin komunikasi, mungkin selalu pembinaan. Iya. Kira-kira langkah-langkah yang Pak Budi ambil dalam mengambil keputusan itu dalam konteks masalah tadi seperti apa? Ya, selalu saya komunikasikan Pak Andi. Saya ingin tahu dengan adanya masukan-masukan dari saya, dengan adanya ditambah yang menjaga keluarganya tadi, ternyata bisa semakin baik bu guru untuk melaksanakan kewajibannya,
yaitu berangkat bisa lebih awal dan pulangnya bisa tepat waktu selesai melaksanakan kewajiban di sekolah. Baik. Berikutnya Pak, pertanyaan yang kira-kira Pak, tantangan Pak Budi dalam menyelesaikan masalahnya bu guru yang bersangkutan itu, tantangannya apa menurut jenengan? Iya, tantangannya ini rasa kemanusiaan nanti. Ya, karena yang namanya orang tua itu memang selalu minta didampingi, sehingga ya ini rasa kemanusiaan saya utamakan Mbak Andi. Jadi tugas tetap jalan, rasa kemanusiaan tetap dilaksanakan sehingga dua-duanya bisa sinkron dan tidak ada yang dirugikan. Berarti kembali lagi ke paradigma yang tadi Pak, Iya, kasihan kasihan. melawan rasa keadilan berarti. Iya, Oke. iya. Tapi yang diutamakan Pak Budi sekarang kemanusiaannya dulu, sehingga prioritasnya mungkin di keluarganya dulu, nggak apa-apa, yang penting tidak selalu terlambat juga. Iya, Pak, ya. begitu. Bagus juga Pak itu, karena pengabdian seorang anak, bentuk pengabdian seorang anak kepada orang tua itu merupakan hal yang utama juga seperti itu. Iya. Oke, itu berarti memang sulit Pak, memang menentukan keadilan melawan sebuah rasa kasihan. Tapi Iya. langkah yang Pak Budi ambil tadi menurut saya sebagai guru atau anak buah Pak Budi merasa sudah sangat tepat dalam pengambilan keputusannya. Iya. Kemudian Pak Budi apakah memiliki itu Pak jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu baik di lingkungan sekolah maupun secara manajemen maupun pembelajarannya maupun di lingkungan dalam sistem administrasinya, mungkin ada jadwalnya Pak? Kalau jadwalnya tidak ada itu Pak, karena permasalahan begini itu sering-sering sebenarnya tidak ada. Tahu-tahu ada salah satu guru yang punya permasalahan, ini pun sifatnya tidak keseluruhan, jadi hanya 1-2 saja yang kadang-kadang ada masalah seperti ini, sehingga kami nggak ada jadwal khusus untuk memberikan pembinaan balik. Baik Pak, sehingga berjalan secara fleksibel Pak ya? Iya, Cepat seperti itu. mungkin diatasi seperti itu. Iya. Kemudian Pak, adakah hal-hal yang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Budi dalam setiap pengambilan keputusan? Ya ada. Yang pertama itu masukan-masukan dari mitra kerja saya. Saya sudah mengambil keputusan, saya komunikasikan dengan teman-teman, ternyata perlu ditambahi, sehingga untuk mengambil keputusan ini saya tidak mengambil keputusan sendiri, saya minta masukan dari mitra kerja saya dan hasilnya semakin baik itu. Oke, berarti karena adanya kolaborasi Pak ya? Iya. Bagus sekali kalau menurut saya Pak. Saya juga merasakan hal itu ketika di kasus lain Pak, bukan di kasusnya Ibu Guru ini. Pak Budi pernah meminta saran juga kepada saya sebagai guru untuk memutuskan sebuah hal. Itu merasa saya bentuk keterlibatan saya terhadap sekolah, memiliki sekolah itu menjadi lebih tinggi Pak, karena atas kolaborasi yang Pak Budi berikan tadi. Kemudian yang terakhir Pak, untuk refleksi Pak atau pelajaran baik dari pengambilan keputusan yang Pak Budi ambil dari kasus Bu Guru tadi itu apa? Iya Pak, pembelajaran yang saya dapatkan dalam mengambil keputusan dilema etika ini, saya bisa lebih bijaksana untuk mengambil sikap. Terus yang kedua, saya punya rasa peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga kalau ada permasalahan ini secepatnya bisa saya ambil tindakan. Saya juga sering membuat keputusan berdasarkan data dan paradigma pengambilan keputusan, membuat saya lebih tepat dalam menentukan keputusan tadi. Begitu Pak. Baik sekali Pak, itu berarti untuk refleksi yang Pak Budi berikan kepada saya sebagai bentuk cerminan ataupun inspirasi juga bagi saya. Karena keputusan itu memang diselesaikan berdasarkan data, berdasarkan rasa kemanusiaan, rasa peduli, bijaksana dari unsur pimpinan. Terima kasih sekali Pak, mungkin itu sebuah hal yang positif bagi saya sebagai guru. Kemudian di wawancara kali ini saya ucapkan terima kasih pula karena sudah menyediakan sedikit waktu Pak Budi di tengah kesibukan beliau menjadi seorang kepala sekolah untuk sedia saya wawancarai.
Untuk itu saya akhiri wawancara pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Iya Pak Andi, Iya. saya sepenuhnya memberikan dukungan kepada Pak Andi. Untuk kegiatan ini kalian harus bisa sukses. Amin. Tidak takut dengan hambatan yang ada. Amin. Hambatan tidak harus dihindari, tetapi harus dihadapi. Sukses ya Pak Andi. Sukses. Terima kasih Pak Budi. Ya, Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.